Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Bertemu lagi ya pada perkuliahan pengantar komputer dan software 2 pada pertemuan minggu ke-14 ya, yang mana pada minggu ini kita akan membahas konsep matriks ya, di mana konsep matriks ini tentunya ada hubungan dengan materi-materi yang pada 2 minggu yang pernah kita bahas di sebelumnya ya, yang mana ada kaitannya dengan penggunaan array ya. Ya, seperti hal yang kita ketahui, matriks yang pernah kalian pelajari ya, matriks ini ada dua komponen nanti ya, ada elemen yang digambarkan dengan elemen baris dan kolom seperti itu ya. Oke, nanti akan kita bahas bagaimana implementasi matriks di dalam pemrograman C++ ya, dan bagaimana cara menerapkan operasi-operasi matriks yang memang biasa kita gunakan dalam operasi matematik ya di dalam bahasa pemrograman C++. Oke, nanti ini bisa kalian bahas untuk persiapan kalian untuk memahami materi-materi di slide-slide berikutnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan array ini sembari kalian mereview lagi konsep-konsep array ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, karena matriks yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu ada kaitannya dengan konsep array yang sudah kita pelajari. Lalu bagaimana cara menuliskan array dan bagaimana cara mengakses sebuah array. Seperti itu ya. Jadi nanti saya tidak perlu lagi membahas bagaimana lagi cara menulis, lalu bagaimana cara mengakses, bagaimana cara memproses data yang ada dalam array, itu tidak lagi terlalu eksplisit saya akan jelaskan satu persatu. Namun nanti langsung saya implement bagaimana penggunaan array yang merepresentasikan sebuah matriks di dalam pemrosesan-pemrosesan yang ada pada bahasa pemrograman. Seperti itu ya. Oke, untuk tujuan perkuliahan kita pada pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu memahami matriks dan representasinya sebagai array of array ya. Jadi di sini ada kata array of array. Ya, kenapa? Karena emang implementasi di C++ ya, nanti ibaratnya kayak ada array di dalamnya array ya. Jadi ibaratnya di sini kita tidak bermain dengan satu dimensi array saja, tidak bermain dengan satu baris kotak-kotak saja ya. Namun kita bermain dengan dua dimensi array seperti itu ya. Lalu kalian juga diharapkan dapat menggunakan notasi pendefinisian dan pengacuan matriks dengan benar. Ini yang berkaitan dengan cara mengakses, lalu bagaimana cara memproses data dalam array, dalam menyimpan data dalam array ya. Namun array yang kita gunakan nanti array dua dimensi yang memang dapat merepresentasikan matriks. Lalu berikutnya kalian dapat melakukan beberapa operasi dasar terkait dengan matriks ya. Lalu yang terakhir adalah kalian dapat membuat program dengan menggunakan matriks. Oke, sedikit review ya, mungkin di matematik sudah dibahas lengkap ya, apa itu matriks, bagaimana operasi yang ada di dalamnya, bagaimana inverse, bagaimana hubungannya dengan sistem persamaan linear dan lain-lain, gitu kan ya. Nah, untuk sedikit mengulas apa itu konsep matriks yang secara sederhana ya, maka itu dipaparkan di slide ini. Jadi matriks sekumpulan informasi yang setiap individu elemennya terdefinisi berdasarkan dua buah indeks ya, atau dua buah pengacu ya, yang mana sering kita sebut dengan notasi baris dan kolom. Seperti itu ya. Setiap elemen matriks dapat diakses secara langsung jika kita memang sudah mengetahui ya, baik informasi baris dan kolom yang akan kita akses. Dalam arti ini adalah kedua indeks tersebut itu harus sudah diketahui ya. Dan yang ketiga, setiap elemen matriks mempunyai tipe yang homogen ya, tipe yang sama ya. Ini ciri dari operasi-operasi matriks, bukan ya, atau ciri dari data yang direpresentasikan dalam bentuk matriks. Lalu indeks baris dan kolom itu harus bertipe yang mempunyai keterurutan ataupun sudah jelas apa mana suksesornya, mana predecesornya, ataupun mana elemen sebelumnya dan mana elemen setelahnya. Ya, maka itu supaya memudahkan kita mengakses indeks baris dan kolom yang memiliki tipe keterurutan yang jelas tadi, maka kita menggunakan tipe integer untuk penggambaran informasi-informasi dari indeks baris dan kolom.
gitu ya. Oke, matriks adalah struktur data statis, ya, dimana ketika kita ingin memproses sebuah matriks, maka kita harus mendefinisikan ya berapa besaran sel yang memang kita akan proses dalam matriks, dan itu ketika kita sudah definisikan ya artinya dia ukurannya ya hanya seperti itu, ya, hanya seperti yang kita definisikan. Oke, matriks adalah struktur data dengan memori internal. Ya, struktur ini praktis untuk dipakai, tetapi memakan memori. Kenapa memakan memori? Karena terkadang supaya aman, kita mendefinisikan matriks itu jauh lebih besar dibandingkan data yang kita proses. Sehingga nanti ada memori-memori yang kosong, yang tidak terisi, ya, ibaratnya seperti itu. Sehingga jelas itu memakan memori yang besar, ya, sedangkan memori tersebut kita tidak gunakan secara keseluruhan. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya matriks integer 100 kali 100 itu memakan 10.000, ya, 10.000 ruang penyimpanan, yang mana satu ruang penyimpanannya itu ya dia harus bisa menyimpan data bertipe integer. Ya, misalkan dia didefinisikan matriksnya tipenya integer, ya, sehingga itu ibaratnya kayak 10.000 sel dikali dengan ukurannya satu buah data integer. Jadi lumayan besar nanti memori yang digunakan memang, ya. Namun tidak apa-apa, yang terpenting kalian memahami terlebih dahulu, karena memang representasi matriks dengan menggunakan array itu adalah representasi yang paling mudah untuk dipelajari. Nah, nanti untuk efisiensi memori nanti kalian bisa mendalaminya lebih jauh ketika kalian tertarik dengan pemrosesan matriks yang ada pada pembahasan programan. Oke, untuk keperluan ini seringkali memori yang dipesan itu terlalu berlebih, ya, yang seperti yang saya katakan tadi, ya, yang kemudian hanya dipakai sebagian saja. Nah, contohnya seperti ini, ya, didefinisikan yaitu matriks, ya, dengan ukuran 10 kali 10. Ya, dalam artinya ada berapa? Ada 100 memori bertipe integer misalnya. Tetapi ternyata kita hanya pakai berapa nih? 4 kali 3 saja. Dalam artian kita hanya memakai 12 kotak memori yang bertipe integer ini saja untuk pemrosesan, ya, sehingga sisanya ini ya otomatis ya kosong gitu kan, ya, kosong, tidak tidak terpakai seperti itu. Nah, itu yang dikatakan apa ya, inefisiensi penggunaan memori, contohnya seperti itu. Namun tidak apa-apa, yang terpenting mudah untuk dipelajari bagi kalian untuk kondisi saat ini. Oke, contoh satu ataupun contoh-contoh uh, yang berkaitan dengan representasi matriks yang bisa kita gunakan untuk memproses data kita lah, ibaratnya seperti itu. Ya, contoh misalkan ada matriks namanya mat ukur. Ya, indeks IJ merepresentasikan suatu titik koordinat. Biasanya orang-orang pemetaan yang biasa menggunakan seperti ini. Ya. Lalu elemen matriks merepresentasikan hasil pengukuran pada suatu titik koordinat tertentu. Ya. Misal indeks baris 1 sampai dengan 5, indeks kolom 1 sampai dengan 5. Itu mengartikan dia berada pada koordinat 1, X-nya, Y-nya 1. Maka dia merepresentasikan pemrosesan nilainya apa, misalkan 12,1, misalkan seperti itu. Ya, jadi nilai di dalam sini ini tergantung kita merepresentasikan apa. Misalkan apa, ketinggian boleh, ya, kelembapan boleh, apalagi misalkan tingkat kekerasan tanahnya, silahkan, seperti itu ya, tergantung kita ya memprosesnya seperti apa. Nah, elemen data yang seperti ini ya otomatis elemen-elemen di dalamnya ini tipenya adalah bukan hanya integer, tapi di sini tipenya adalah real. Jadi ketika kita bermain array tidak harus tipenya integer, ya, tergantung kita pemrosesannya, kita menggunakan tipe data apa nih yang di dalam matriks kita, gitu ya. Oke, ini biasanya yang matriks yang akan kita simulasikan, sering akan kita simulasikan. Oh, sorry. Kalau ini dia hanya menggunakan operasi biner, ya. Hanya ada dua nilai, yaitu 0 dan 1. Ya, kalau ini short integer. Ya, bisa pakai short integer. Tidak perlu pakai integer, terlalu mubazir nanti. Ya. Nah, ini bisa, ini mat satuan. Lalu nah di sini ada juga mat survei misalkan. Ya, jadi setiap sel di sini mengartikan ada dua data, yaitu temperatur dan kecepatan angin misalkan. Ya, jadi di sini koordinatnya, koordinat X1, Y1, ternyata temperaturnya 25 dan kecepatan anginnya 5. Seperti itu. Ya. Lalu ini tipenya apa, Pak? Kalau ditulisnya seperti ini kok ada kurang dari, angka, koma.
angka lagi, lebih dari, dan seterusnya. Ya, tipenya bisa string. Ya, tipenya bisa string ketika nanti pengolahan data, kita bisa parse. Ya, kita bisa parsing. Ya, ada 25 dan ada 5. Ya, untuk yang di sini ini tag aja. Kayak hashtag gitu loh. Ini tag penanda bahwasanya datanya valid seperti itu. Namun data yang diproses nanti adalah yang 24 sama yang 5 saja. Ya, nanti konversi dari string ke integer. Ya, intinya itu pemrosesan tingkat lanjut sih jatuhnya. Kalau yang data sederhana ya udah tipenya integer saja seperti itu. Kalau ini tipenya dia string yang di dalamnya sebenarnya ada beberapa data ya untuk menyimpan beberapa data yang kita inginkan tentunya. Tapi ya sefleksibel ini ya kita bisa menggunakan array of array ataupun matrix tidak hanya untuk integer, bisa real, bisa biner, bisa string. Yang string ini menggambarkan beberapa data yang tersimpan ya dalam satu sel matrix. Seperti itu ya. Nah, contoh pemakaiannya operasi biasa matriks dalam matematik ya, yang biasa kita temui dalam operasi-operasi matematik ataupun kalkulus yang pernah kalian pelajari ya jelas operasi matriksnya biasanya adalah penjumlahan, perkalian, perkaliannya juga ada dua, perkalian dengan skalar gitu kan, perkalian dengan sesama matriks, lalu menentukan determinan, inverse, transpose dan lain-lain, gitu kan ya. Lalu untuk apa sih matriks ini bisa digunakan untuk apa seperti itu? Maka kita biasa menggunakan matriks untuk membantu kita dalam menyelesaikan sistem persamaan linear, operation research seperti itu ya. Bahkan kalau di nanti suka kan kalian kebanyakan ada yang bermain dengan desain grafis itu DKV gitu kan ya. Ada yang arsitek dan seterusnya. Nah, image processing itu sebenarnya juga salah satu implementasinya ya pemrosesannya dengan menggunakan matriks. Ya, image itu dia ada koordinat XY-nya ya di mana setiap data dalam satu sel matriksnya itu menggambarkan informasi yang berkaitan dengan data warna red, green, blue, RGB misalnya dikenal ya. Nah, itu ya operasi-operasi pengolahan citra pun kita di dalamnya sebenarnya menggunakan matriks. Lalu persoalan algoritmik yang untuk menyimpan informasi yang cirinya ditentukan oleh dua dimensi ya. Intinya macam-macam seperti itu. Contoh sel pada sebuah spreadsheet, ruang gedung bertingkat, pemetaan dan image processing tadi. Gitu ya. Nah, implementasinya gimana? Di dalam bahasa pemrograman dalam hal ini kaitannya adalah dalam C++ tentunya ya. Nah, memori matriks itu diimplementasikan sebagai array dua dimensi. Ya, suatu elemen matriks diakses dengan dua indeks. Ya, kalau yang biasanya kita gunakan di 2 minggu sebelumnya kita hanya menggunakan satu indeks. Kalau sekarang dua indeks. Ya, dua indeks tadi itu kita gunakan untuk merepresentasikan indeks baris dan indeks kolom. Yang semuanya indeks-indeks tadi itu bertipe integer. Seperti itu ya. Lalu elemen matriks dideklarasikan memiliki tipe yang sama. Ya, jadi tipe elemennya ketika kita deklarasikan seperti halnya array lah atau variabel biasa ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel array, baik itu variabel array yang satu dimensi maupun array yang dua dimensi ataupun array yang n dimensi, tetap ketika kita deklarasikan dia sebagai misalkan tipe data integer, maka array tersebut hanya bisa menyimpan data-data yang tipenya integer saja semuanya. Ya, seperti itu. Kalau string ya string semuanya dan seterusnya. Lalu bagaimana cara pendeklarasiannya? Seperti halnya array yang dua dimensi, array yang satu dimensi yang pernah kita bahas di minggu lalu. Maka yang pertama harus kita tentukan adalah tipe elemennya, ya, lalu spasi, nama arraynya atau nama matriksnya, ya, lalu kurung siku buka, ukuran dari indeks pertama, ya, kurung siku tutup, lalu kurung siku buka yang kedua, ya, ukuran dari dimensi yang kedua seperti itu. Nah, ini dimensi yang pertama, ya, ini dimensi yang kedua. Nah, untuk kaitannya dengan matriks, ya, maka dimensi pertama ini kita gunakan untuk representasi si baris seperti itu. Sedangkan untuk dimensi kedua kita gunakan untuk si kolom. Nah, seperti itu. Ya, apakah harus seperti ini, Pak? Apakah harus informasinya baris dan kolom seperti itu? Tidak. Ya, intinya adalah ini dimensi saja. Ya. Terus kalau saya ingin bermain objek 3 dimensi gitu kan ya. Objek 3 dimensi kan ada informasi X, Y, Z seperti itu. Maka nanti ada berapa dimensi? Artinya ada array 3 dimensi. Jadi dimensi pertama, dimensi kedua, dimensi ketiga kita siapkan. Dimensi pertama misalkan untuk representasi si X, dimensi kedua Y, dimensi ketiga Z, bisa saja. Tidak ada masalah. Jadi
fleksibel, kita ingin merepresentasikan seperti apa. Yang terpenting program yang kita buat nanti bisa bisa menerjemahkan dimensi-dimensi tadi sesuai dengan pemrosesan yang kita harapkan, seperti itu. Oke ya. Nah, ini contoh implementasinya. Biasanya saya ingin membuat sebuah matriks dengan nama mat satuan, ya, di mana matriks ini menyimpan data-data bertipe integer, ya, dengan ukuran, ya, dimensi pertamanya 10, dimensi keduanya 10. Ya, representasinya adalah artinya ada jumlah baris dan kolom gitu kan ya, ada 10 barisnya itu ya, dan kolomnya juga ada 10. Ya, mohon maaf kalau ada suara motor yang sangat keras dan seterusnya, kan rumah saya di pinggir jalan besar. Oke, semoga tidak mengganggu konsentrasi kalian. Ya, nah representasinya seperti ini. Representasi seperti ini apakah tergambar oleh memori yang ada di komputer? Ya tidak ya. Representasi ini sebenarnya hanya memudahkan kalian untuk memvisualisasikan, supaya mudah aja kita melihat prosesnya yang terjadi di dalamnya seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Ya, seperti halnya array yang satu dimensi, tetap walaupun dia 10 kotak, maka indeksnya dimulai dari 0 tetap. Ya, pas maksimumnya 9. Contoh lah, misalkan saya sedikit dulu ya, integer apa misalkan A, matriks A. Matriks A ini punya 3 baris, 3 kolom. Seperti itu ya. Maka ini representasinya seperti apa di dalam bentuk penggambarannya. Ya, maka nanti ada 3 baris, ada 3 kolom. Lagi-lagi ini hanya merepresentasikan datanya saja. Oke ya. Nah, untuk barisnya dimulai dari baris 0, baris 1 sama baris kedua. Kolomnya kolom 0, kolom 1 sama kolom kedua. Seperti itu. Nanti ketika ada data di sini, ya saya ingin mengisi data di sini misalkan, isinya adalah 7 misalkan. Caranya gimana? Caranya seperti halnya mengisi array aja biasa. Ya, di sini itu baris keberapa? Baris 1. Lalu kolomnya kolom berapa? Kolom 1. Sama dengan 7. Nah, jadilah isi di sini 7. Gitu ya. Oke. Nah, itu tadi yang cara pengisiannya. Ya, sudah saya jelaskan sedikit tadi ya. Gimana cara pengisian yang pertama? Bisa langsung seperti ini tadi ya. Ya, seperti yang saya simulasikan. Seperti itu. Atau cara yang kedua, ya. Kita ketika melakukan inisialisasi, ya, ketika kita melakukan deklarasi, itu langsung sekaligus kita melakukan inisialisasi. Caranya seperti ini. Ya, bisa juga. Ya. Lalu ini mengartikan apa? Mengartikan ini ya udah, ya, kurung kurawal yang memang satu kesatuan ini direpresentasikan sebagai dimensi yang pertama, yaitu baris. Nah, baris ini kan 3 baris ya, maka ada 3 baris gitu. Nah, ini dimensi yang kedua, kolom, mengartikan ada berapa kolom? Ada 4 kan ya, ada 4 kolom. Nah, seperti itu. Oke. Lalu bagaimana mengakses matriks tadi ya? Mirip dengan array yang satu dimensi. Pada dasarnya misalkan saya memiliki representasi matriksnya yang sudah didefinisikan seperti ini misalkan. Otomatis ini ya, misalkan ini nama matriksnya adalah M1 misalkan. M1 ini punya dimensi 5 kali 5 gitu ya. Dimensinya 55. Gitu ya. Oke. Nah, ketika di cout M140 ya, di sini baris 4 kolom 0, maka yang tercetak adalah 21 ya, 21 ya. Misalkan integer x sama dengan M100 gitu kan ya, dikali dengan M133 baris 3 kolom 3, 1 dikali 19, maka x nya akan bernilai 19. Gitu ya. M11 sama dengan 8, maka nanti M11 awalnya 7, nanti akan nilainya berubah menjadi 8. Nah, itu. Sedangkan M05 itu gimana? M baris 0 kolom 5, tidak ada nih. Ya, karena maksimum kolomnya cuma 4. Maka ini dikatakan tidak terdefinisi. Ya, mudah ya? Masih mudah. Oke. Nah, nanti kita akan mensimulasikan operasi-operasi matriks yang biasa kita gunakan ya dalam matematik. Nah,
Apakah itu operasi yang melibatkan hanya satu buah matriks? Ya, contohnya menghitung total semua elemen matriks, mengalihkan isi matriks dengan sebuah konstanta ataupun nilai skalar, kita mentranspos matriks seperti itu ya. Lalu ada operasi yang melibatkan dua buah matriks, misalkan penambahan dua buah matriks, yang otomatis mirip dengan pengurangan dua buah matriks ataupun pengalihan dua buah matriks. Ya, oke. Nanti untuk implementasinya akan saya lebih banyak langsung di coding saja biar tidak terlalu lama. Oke, misalkan contoh soal diketahui matriks sebagai berikut, implementasi dalam bahasa C++, cetak semua nilai yang ada pada matriks tersebut dengan tampilan yang mirip lah seperti ini. Ya, nanti caranya seperti ini. Kita melakukan definisi, ya, kita nanti akan melakukan pendefinisian matriksnya. Ketika caranya adalah mendeklarasi sekaligus menginisialisasi, lalu nanti membacanya ya dengan menggunakan looping, ya jelas. Kenapa kok ada looping dalam looping ataupun di sini ada nested loop, ya. Jangan lupa looping dalam looping itu bisa digunakan ketika kita mengharapkan adanya adanya n buah proses di dalam satu buah proses looping yang ada di luar, ya. Saya ulang lagi. Nested loop akan sangat berguna, ya, akan sangat kita gunakan, dibutuhkan ketika kita mengharapkan ada n buah proses, ya, yang harus dilakukan di dalam n buah proses lainnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, ketika kita membaca data-data yang ada di sini, otomatis kan kita harus membacanya per apa gitu kan, per baris atau per kolom, harus jelas gitu kan. Dengan satu looping, ya maka kita harus fokus untuk satu hal. Misalkan looping pertama saya akan membacanya per baris seperti itu. Ya, otomatis nanti ada baris 1, baris 2 dan baris 3 seperti itu. Namun setiap baris ternyata saya harus baca juga per kolom. Maka setiap looping baris saya akan ada 4 buah looping untuk membaca kolom. Maka loopingnya ada dua. Looping yang pertama, ya, saya akan proses I sama dengan 0 selama I kurangnya 3 I plus plus, menggambarkan ini saya akan membaca fokusnya ada di fokus baris. Nah, setiap satu buah baris saya akan melakukan looping lagi. Sebanyak apa? Sebanyak J sama dengan 0 selama J kurang dari 4 J plus plus, mengartikan ada 4 buah looping dari 0 sampai dengan 3. Ya, menggambarkan apa? Menggambarkan looping untuk membaca isi kolom pada tiap-tiap baris. Nah, diapakan dia? Dia di cout. Ya, kasih spasi terus enter setiap pembacaan selesai satu baris. Dan satu baris di enter ke bawah, satu baris enter ke bawah seperti itu. Untuk menggambarkan representasi dia pindah ke baris berikutnya seperti itu. Ya, nanti kita akan simulasikan. Latihan 1 nanti kita kalikan dengan skalar seperti itu ya. Ya, bagaimana cara mengalihkan kita dengan skalar, lalu nanti kita ubah transpose. Transpose apa sih pada dasarnya? Transpose kan kita mengubah representasi si matriks ya, yang awalnya misalkan matriksnya itu memiliki 3 baris 4 kolom, maka nanti dimensinya akan kita ubah ya menjadi dia memiliki 4 baris dan 3 kolom ya, atau ada perubahan posisi yang mana awalnya dia berada di baris ke X kolom ke Y, maka kita akan ubah dia menjadi baris ke Y kolom ke X seperti itu ya. Transpose intinya seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya nanti kita akan coba kita jumlahkan antara dua buah matriks ya, terus kita tampilkan. Itu ya, itu dulu mungkin ya, kita akan simulasikan itu terlebih dahulu ya, sedikit materinya artinya. Oke, kita mulai bahas pemrograman ya di sini ya. Oke, misalkan saya membutuhkan array dengan nama data. Ya, data itu punya misalkan barisnya 3, kolomnya 4 gitu ya, kayak tadi kan ya. Oke, lalu setiap ini kan ya, setiap representasi ini, oke gini ya, biar enak gambaran. Oke, setiap baris ini misalkan saya punya data 5, 7, 3, 8 gitu ya, koma. Ini untuk baris pertama, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 seperti itu. Baris pertama, baris keduanya sembarang saja datanya. Bukan titik.
Oke, saya masukin lagi biar angkanya bagus saja nanti tampilannya, 1 digit saja semua. Oke, ya saya punya array dengan nama data, ya di mana datanya nanti ini bisa menyimpan ya, dengan tipe integer. Lalu dia memiliki dimensi pertamanya yang saya representasikan untuk baris, ada 3 baris dan memiliki 4 kolom, gitu ya. Lalu dengan menggunakan looping, ya saya akan membaca satu persatu data dan menampilkan di dalam output program, yang dimana dia harus bisa menampilkan data-data mana baris mana kolom dari matriks si data, gitu ya. Ya, misalkan saya mulai, saya pasti butuh integer i, gitu ya. I dimulai dari 0, i kurang dari barisnya, ya barisnya artinya 3 karena saya akan membaca fokusnya per baris dulu. Oke, ya. Nah, selanjutnya saya akan buat looping yang seperti yang saya katakan tadi. Setelah setiap membaca baris, maka saya akan lakukan pembacaan ke tiap-tiap kolom yang ada pada baris tersebut. Maka di sini saya akan ada variabel j, jangan disamakan dengan i ya, soalnya nanti akan merusak nilai dari variabel looping sebelumnya. Oke, dimulai dari 0, j itu akan berhenti, ya, selama dia akan memproses selama masih kurang dari jumlah maksimum kolomnya di situ, ya. Nah, J++ seperti itu. Nah, ini looping sudah menggambarkan looping baris dan looping kolom, seperti itu ya. Nah, setiap pembacaan baris dan setiap kolom dia ngapain? Ya, dia hanya menuliskan gitu kan ya, menuliskan isi data apa? Isi data dari variabel data si baris ke i. Tadi kan variabel i kita gunakan untuk representasi baris gitu kan ya. Sedangkan j kita gunakan untuk representasi kolom. Sorry, jangan inline dulu, kita kasih spasi saja gitu kan, karena kan kita masih fokus dalam satu baris ya, belum enter ya. Jadi setiap data kolom kita pisahkan dengan spasi ya. Nah, setelah ending dari pemrosesan semua kolom yang ada pada satu baris, barulah kita kasih enter. Nah, seperti itu. Oke, nah ini untuk tadi latihan keberapa ya, saya juga lupa ya, itulah pokoknya ya. Latihan pertama kalau nggak salah. Tuh, kita coba compile. Oke, ya seperti itu ya, 5738 8427 8362, benar ya, 8362 8427 dan seterusnya, gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin mengalihkan dengan skalar, gitu ya. Sekarang ini saya cout matriks A awal, oke ya, matriks A awal seperti ini misalkan gitu ya. Lalu kita kasih lagi line ya, cout nilai skalar ya, nilai skalarnya berapa, nanti kita masukkan ke dalam angka di sini misalkan ya, in angka, maka kita cout hasil perkalian matriks dengan nilai skalar adalah itu. Oke, nah di sini kita coba proses seperti itu ya. Coba proses ya, mirip sebenarnya ya. Ini prosesnya kayak gini aja. Saya copy paste seperti itu ya. Di sini saya copy paste. Oke. Ya, hanya berbedanya di sini nih ya. Kalau tadi kan setiap data itu hanya menampilkan gitu kan ya, data data baris ke i, kolom ke j, seperti itu kan ya. Nah, kalau sekarang harus dikalikan dengan skalar seperti itu ya. Maka misalkan di sini hasil kali, misalkan ada ya, hasil kali seperti itu ya. Atau begini deh, atau saya siapkan saja biar kalian tidak bingung, integer hasil itu kan dia baris 3 kolom 4 gitu ya. Nah, itu ya, hasil yaitu 3 kolom 4. Nah, setiap ini coba nanti biar nggak bingung, saya hapus dulu saja ya.
Nah, pemrosesannya artinya setiap baris dan kolom dia ngapain? Dia sebenarnya mengambil data yang ada pada matriks A awal ini dikalikan dengan nilai skalar, dimasukkan ke dalam variabel hasil. Seperti itu kan ya. Maka hasil I baris I kolom ke J itu merupakan hasil perkalian dari nilai matriks data kolom baris I kolom J yang sama dikali dengan angka. Nah, seperti itu ya. Ya, otomatis asumsinya hasil matriks hasil ini sudah merupakan ya hasil dari pemrosesan matriks awal, matriks A dikali dengan skalar angka ya. Tinggal kita tampilkan di sini. Ya, kita ganti menjadi hasil misalkan. Oke. Oke, sudah ya, sudah tersimpan. Nah, coba sekarang kita running. Oke. Ya, ini matriks awalnya. Ya, terus nilai skalar yang mau kita coba berapa? Misalkan saya coba dengan angka 2. Apa yang terjadi? Nah, ini 5 kali 2, 10, 7 kali 2, 14, 3 kali 2, 6, 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Ya, merupakan matriks yang hasil perkalian matriks awal ini dikali dengan 2. Nah, seperti itu. Oke ya. Oh, ya di sini ada tulisan matriks awal lagi ya. Hasil ini nggak perlu harus di sini. Select. Coba kita ulang. Kita ulang ya. Clear. Oke, misalkan kali 2. Nah, hasil perkalian matriks dan nilai skalar adalah ini. Ya. Nah, lanjut. Apa sekarang? Sekarang kita mau seperti biasa ya, kalau kalian sudah lelah, ingin break terlebih dahulu, silahkan pause, silahkan minum, rendam kepalanya gitu kan ya, biar agak adem, lanjut lagi ya. Oke, tapi kalau saya lanjut terus ya. Nah, itu tadi terkait dengan perkalian satu buah matriks dengan nilai skalar. Saya masih fokus dengan pemrosesan satu buah nilai matriks dulu. Ya, misalkan sekarang adalah hasil transpose ya. Saya ingin memproses hasil transpose. Ya. Oke, transpose itu kan dia merubah ukurannya atau merubah dimensinya seperti itu. Ya. Dimensi matriks yang awalnya barisnya 3 kolomnya 4 dirubah menjadi barisnya 4 kolomnya 3. Ya. Misalkan matriks awalnya ini ya, lalu hasil transposnya seperti apa gitu kan ya. Ya, hasil transpose. Hasil matriks transpose. Transpose adalah gitu kan ya. Nah, ini kita proses, nanti kita tampilkan seperti biasa. Ya. Tutup dulu biar kalian tidak bingung. Nah, bagaimana cara mentranspose? Ya, mentranspose sebuah matriks seperti itu ya. Pada awalnya ketika kita ingin mentranspose kan kita pada dasarnya tetap ya, seperti halnya kita membaca data-data ini gitu kan ya. Kita ambil data-data ini ya. Hanya saja ketika kita membaca, kita transfer ke dalam variabel si hasil transpose, matriks hasil transpose. Namun dengan koordinat XY-nya yang kita ubah. Awalnya dia itu berada di kolom X ya, dan baris ke X, kolom ke Y, maka nanti ketika ditransposkan maka dia akan masuk ke baris ke Y, kolom ke X. Itu kan ya matriks transpose. Nah, maka itu di sini juga sama, prosesnya seperti itu. Jadi hasil transpose dari matriks, ingat ya, ataupun ini saya kosongin dulu saja ya, matriks apa, baris apa, kolom apa, yaitu dia akan mengambil data baris ke I, kolom ke J, seperti halnya looping yang di atas. Nah, kalau seperti ini baris ke I, kolom ke J, seperti itu kan ya, karena mau ditranspose ke hasil transpose, maka diputer, maka dia akan masuk ke baris ke J, kolom ke I. Ya, nah kalau seperti ini asumsinya hasil transpose sudah dapat nih. Ya, tinggal kita tampilkan saja. Ya, sorry, saya pakai yang di atas saja. Oke. Nah, hanya saja hati-hati, loopingnya berbeda. Ya, kalau tadi itu kan looping barisnya 3, kolomnya 4. Karena kita ingin membaca hasil transpose, sekarang barisnya yang 4, kolomnya 3. Maka I-nya 4, J-nya yang 3.
ya kita ubah ini menjadi hasil transpose. Nah, seperti itu yang harus diperhatikan. Oke, ya kita coba dulu. Hasil tidak ini. Oke. Ya, benar atau tidak? Ya. Awalnya dia itu baris 5734, ketika ditranspos jadinya 5738, dia satu baris. Ketika hasil ditranspos 5738 jadi satu kolom. 8427 8427 satu kolom. 8362 8362 jadi satu kolom. Ya. Simpel ya pemrosesannya. Ya, sangat mudah ya. Jadi operasi matematik jadi sangat mudah tuh ketika kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahkan inverse matrix pun akan jauh lebih mudah nyarinya nantinya. Yang kalian harus mencari sampai berjam-jam mungkinnya untuk ujian inverse matrix ya ketika di kalkulus mungkin ya. Nah, dengan menggunakan bahasa pemrograman akan jauh lebih mudah. Dan yang penting kita tahu bagaimana prosesnya. Oke. Nah, simulasi yang terakhir. Simulasi yang terakhir adalah yang melibatkan dua buah matriks ya, yaitu misalkan penjumlahan lah, misalkan seperti itu ya. Jadi saya ubah misalkan di sini ada matriks A seperti itu ya. Lalu ada matriks B misalkan ya. Ada matriks B. Pak, ini apakah datanya harus seperti ini? Harus ditembak dari bahasa pemrograman seperti ini? Tidak ya. Jadi bisa saja datanya itu di C-in oleh user. Itu juga bisa. Nah, nanti C-in-nya tinggal pakai looping, jangan satu-satu gitu kan ya. Kempor juga menulis satu-satu gitu ya. Nah, misalkan matriks B. Oke ya. Nah, nanti di sini matriks A. Saya benahkan dulu hasilnya, hasil proses matriksnya. Artinya kalau ini masih sama dimensinya ya. Ini angka juga tidak perlu, masih tidak perlu. Matriks A artinya ya. Oh, datanya di sini yang dirubah ya. 1739 ya. Matriks A ada sendiri, matriks B ada sendiri, nanti matriks hasil isinya adalah penjumlahan, hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Ya. Ini kita tuliskan dulu, ini matriks A, ini matriks B. Ya, kita coba running dulu sebelum kita hasil penjumlahannya. Ya. Ini kita running, ini matriks A, ya penulisannya ini untuk matriks B. Ya, kita coba running dulu. Nah, itu matriks A 5738, 8427, 8362, matriks B-nya 1739, 4279, 04222. Seperti itu. Nah, hasil penjumlahannya gimana? Ya, maka kita bisa menggunakan looping yang mirip sama dengan ini ya. Dasar malas ngetik ya saya ini. Oke, ini saya hapus dulu. Kita mau ngapain nih di sini? Ya, kita akan memproses penjumlahan dua buah matriks. Ya, di sini prosesnya. Ya, bagaimana prosesnya yang kita lakukan? Ya, kita nanti akan menjumlahkan matriks A dan matriks B, yang mana kita akan hasilnya kita akan simpan ke matriks hasil, kan ya? Maka kita akan menjumlahkan matriks apa sih sebenarnya? Matriks A pada baris keberapa? Baris ke I. Nanti kan pakai looping. Kolom ke C. Kita akan jumlahkan dengan apa? Dengan matriks B. Baris yang sama dan kolom yang sama seperti halnya si A. Lalu hasilnya akan dimasukkan kemana? Akan dimasukkan ke matriks hasil di baris yang sama dan kolom yang sama juga. Gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti ini tinggal ditampilkan. Gitu kan ya. Tinggal ditampilkan dengan copy di sini. Ya. Matriks A plus B ya itu sama dengan hasil. Sudah selesai ya, coba kita running. Oke. Ya, coba lihat matriks A, matriks B, matriks A plus B 5 tambah 1 6, 7 tambah 7 14, 3 tambah 3 6, 8 tambah 9 17 dan seterusnya
ya, 8 tambah 0, 3 tambah 4, 7, 6 tambah 2, 8, 2 tambah 2, 4 ya. Nah, caranya seperti itu. Itu yang melibatkan dua buah matriks. Nah, untuk oleh-oleh ya seperti biasa ya. Ya, untuk oleh-oleh kalian, nah ini yang saya inginkan ya. Nah, coba kalian memproses, buatkan saya sebuah program seperti biasa ya. Programnya nanti dibuat, lalu copy source code-nya di dalam dokumen, ya, kasih bukti running programnya, dan kasih penjelasan menurut kalian, ya, tuliskan dalam satu buah dokumen, ya, dokumen tersebut nanti di ekspor ke dalam PDF. Nah, PDF-nya dikumpulkan ke media pengumpulan tugas yang ada di Google Classroom. Untuk memproses apa? Nah, untuk memproses perkalian dua buah matriks. Nah, di sini menariknya, ya. Karena kalau dua buah matriks, ini prosesnya tidak sesederhana dari yang penjumlahan saja seperti itu. Wah, Pak, kalau tugas sama latihan lebih sulit. Iya, emang sengaja. Makanya kalau latihannya lebih sulit daripada tugasnya, mudah banget dikerjainnya. Ya, tantangan bagi kalian kurang seperti itu. Ya. Nah, saya menginginkannya adalah kalian melakukan perkalian matriks. Misalkan bisa melakukan perkalian matriks 3 kali 4, ya, matriks 3 kali 4, ya, yang mana dikali dengan nanti matriks 4 kali 2. Ya, ingat perkalian matriks itu ordo kolom ya di matriks yang pertama itu harus sama dengan ordo baris di matriks yang kedua. Ya, jangan lupa itu operasi matriks dicek. Ketika ininya tidak sama, nah ini tidak bisa. Nah, mengalikannya nggak satu-satu dengan menggunakan operasi biasa satu-satu, harus menggunakan looping tentunya. Ya. Nah, hanya saja nanti ya sebenarnya bisa aja kalian cari di internet gimana dan seterusnya gitu kan. Namun kalau bisa dipahami. Ya. Namun kalau yang sebelum-sebelumnya kita menggunakan loopingnya adalah dua kali gitu kan. Dalam looping ada looping ya, yang mana representasinya dia pertama, looping pertama adalah untuk membaca baris gitu kan ya. Looping yang kedua untuk membaca kolom gitu kan ya. Nah, kalau sekarang perkalian matriks ya kita akan membutuhkan 3 buah looping. Di dalam looping ada looping, nah di dalam looping yang di dalam tadi ada looping lagi. Ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk seperti ini. Looping yang di luar untuk apa? Looping yang di luar untuk baca per baris. Per baris ini. Oke. Nah, looping yang kedua, apa itu apa looping yang pertama? Looping yang kedua untuk apa? Untuk baca kolom yang di sini. Nah, ini looping kedua. Ya, looping yang ketiga apa? Looping ketiga untuk membaca elemen satu buah elemen di sini dikali dengan ini. Satu buah elemen di sini dikali dengan ini. Jadilah A kali alfa ditambah B kali gamma. Nah, jadilah ini. Ini looping yang ketiga. Ya, looping yang ketiga. Nanti setiap barisnya sama, kolomnya pindah, maka looping yang ketiga main lagi. A kali beta dikali B kali theta. Nah, jadilah ini. Nah, cenut-cenut gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, tantangan untuk kalian. Oke, ya. Nah, untuk tugas ya, bila saya bisa memproses ini ya akan mendapat nilai bonus dari saya. Namun kalau kalian merasa berat, maka cukup memproses ya looping 2 kali 2 saja. Ya, dikali 2 kali 2. Kan saya punya matriks A, matriks B 2 kali 2. Namun tetap menggunakan looping ya, bukan mengalihkan diproses satu persatu gitu kan ya. A11 dikali A12 dan seterusnya, capek nantinya. Ya, ini tugas utamanya. Ya. Ini tugas utama. Oke, tugas utamanya program kalian bisa memproses matriks 2 kali 2 dikali dengan matriks 2 kali 2. Namun ketika kalian paham, ketika kalian bisa, ya, maka kalian bisa mengambil yang tugas bonus. Ya, maka cukup yang dikumpulkan nanti yang ini saja. Kalau kalian ingin mengambil tugas bonus, maka yang cukup dikumpulkan yang ini saja. Ya, yaitu yang bisa memproses perkalian matriks 3 kali 4 dikali dengan matriks 4 kali 2. Hasilnya apa? Hasilnya otomatis ini akan menghasilkan matriks 3 kali 2 hasilnya. Sedangkan kalau ini dia hasilnya apa? Hasilnya jelas dia matriks 2 kali 2. Ya. Oke. Nah, jangan lupa tugasnya itu nanti dikumpulkan dengan durasi waktu yang ada ya, nanti akan tertera di Google Classroom ya.
kerjakan dengan serius. Ya, silahkan kalau kalian ingin membaca dari internet, namun jangan copy paste saran saya. Ya, supaya apa? Supaya kalian ada proses pembelajaran. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan operasi matriks. Ya, uh, seperti biasa pesan saya, ya selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ya, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa membantu kalian untuk memahami konsep matriks, ya, yang akan diimplementasikan dengan dalam bahasa pemrograman C++, ya, yang nantinya juga harapannya bisa membantu kalian ketika kalian sudah lebih mendalami, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di prodi-prodi kalian masing-masing, ya, yang mana mungkin penyelesaian permasalahannya bisa diselesaikan dengan menggunakan representasi matriks di dalamnya. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, ya, tetap mensukseskan program pemerintah, ya, yang berkaitan dengan uh, physical ataupun social distancing, ya. Tetap bekerja, tetap beraktivitas, belajar dan beribadah dari rumah, ya. Semoga kalian semua dan kita semua bisa dijauhkan dari penyakit pandemi wabah COVID-19 ini, ya, dan semoga penyakit ini segera diangkat dari negara kita khususnya, dan dunia pada umumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam.